warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? I am fine. Thank you. Okay, who's absent today? Siapa yang nggak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk hari ini? What must we learn? Kita belajar tentang apa minggu lalu? Text descriptive. Nah, for the day, after you studied about descriptive text, jadi setelah kamu mempelajari tentang text descriptive, we continue our lesson about text report. Ya, jadi kita melanjutkan tentang text report. What is the difference between text descriptive and report? Apa yang kamu ketahui tentang perbedaannya text descriptive sama report? Ada yang tahu? Jadi text report sama text descriptive itu hampir sama ya. Jadi nanti bedanya nanti kita akan lihat video ya. Jadi sebelumnya nanti kita tujuan belajar kita hari ini itu untuk mempelajari tentang text report. Jadi di dalam text report apa sih yang membedakan text report sama text descriptive? Terus di situ nanti tensesnya kita pakai apa? Nah, bagian-bagiannya gimana? Language feature-nya gimana? Itu nanti akan kita bahas di dalam text report. Jadi text report itu membahas sesuatu secara umum. Nah, nanti kalian diminta untuk membuat project. Jadi projectnya nanti kalian membuat e-book ya, jadi yang namanya booklet. Jadi kamu buat aplikasi Canva, terus kamu membuat e-booknya. Jadi nanti kalian setor ke saya itu linknya. Jadi link nanti kalian kita buat kelompok, terus kamu nanti buat e-booknya, terus kirim linknya lewat WA ke saya. Terus nanti minggu depannya kalian presentasi. Nah, jadi seperti halnya kalau hewan itu kan dikelompokkan ya kan. Jadi kalau di dalam pelajaran biologi kamu mempelajari hewan dikelompokkan, ada yang dikelompokkan berdasarkan makanannya, ya kan? Itu kalau hewan dikelompokkan berdasarkan makanannya ada apa saja? As you know yang kamu tahu ada hewan apa saja? Kalau berdasarkan makanannya, herbivora, and then carnivora, and then omnivora. And kalau based on habitatnya itu ada binatang apa saja? Darat, laut, or water? Water ya, aquatic animals, and then amphibi. Itu kalau tentang fauna. And then kalau tentang flora, kalau dikelompokkan itu nanti dikelompokkan berdasarkan habitatnya. Yang kamu ketahui ada tumbuhan apa saja? Ada tumbuhan namanya hydrophil. Apa lagi? Xerophil. Ada lagi namanya saprofil. Ada lagi namanya halophil. Nah, jadi kalau hewan tumbuhan saja itu dikelompokkan ya kan berdasarkan makanannya, berdasarkan habitatnya. Begitu juga manusia. Misal kalau hewan herbivora kita paksa untuk masuk ke omnivora, bisa enggak? Nggak bisa kan? Karena itu bukan wilayahnya. Begitu juga dengan manusia. Jadi ketika kalian nanti hidup bermasyarakat, itu pun juga tidak akan bisa memaksakan sebuah kehendak. Jadi jangan pernah memaksakan kehendak kita, keinginan kita kepada orang lain ya. Kalau dia saja sudah dikelompokkan, dia tidak bisa dipaksa untuk masuk ke kelompok yang lain, maka kan mereka akan mati. Misal hewan herbivora dimasukkan ke omnivora, dia bisa bertahan hidup? Tidak. Begitu juga dengan manusia ya. Jadi kalau manusia kamu paksa tidak ditempatkan pada tempat yang tepat, itu nanti dia juga tidak akan bisa survive ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu text report. Nah, kamu lihat di dalam video nanti diamati apa sih yang membedakan text report sama text descriptive. Kita lihat video ini ya. Sebentar. Oke, diperhatikan ya. Report text is text that describe the way things are in general. Report text adalah teks yang mengabarkan tentang semua hal yang berkaitan dengan benda secara umum. Jadi benda yang digambarkan adalah benda yang umum, tidak hanya ada satu di dunia, tapi
sekali di dunia. Contohnya misalnya animal, plant, technology, dan fenomena. Animal, contohnya seperti blue parrot. Nah, blue parrot ini tidak cuma hanya ada satu di dunia, tapi banyak sekali di penjuru dunia. Contoh lagi panda. Panda jumlahnya tidak cuma hanya satu, tapi banyak sekali panda yang bisa kita temukan. Beda. Kemudian kalau tanaman, misalnya orchid, kemudian mangrove, ada tanaman semak. Kalau teknologi, misalnya seperti sepeda, kita kan bisa menemukan sepeda di mana saja kan. Banyaknya sepeda itu banyak sekali dan dia digunakan secara umum. Mobile phone. Kalau fenomena alam, contohnya seperti tsunami dan juga flood atau banjir. Nah, report text, it is usually referred to the result of systematic observation and analysis. Report text ini biasanya mengacu pada hasil penelitian dan juga analisis yang sistematik. Ciri report text yang berikutnya is usually use scientific name. Report text ini mempunyai ciri yang sangat khas dari teks-teks yang lain karena dia biasanya menggunakan nama-nama ilmiah. Terus berikutnya kita ke tipe dari report text. Tipe-tipe dari report text yang biasa kita temui biasanya berupa teks tentang animal, kemudian tentang tumbuhan, plant, teknologi, dan yang terakhir berupa tentang fenomena alam. Tipe yang pertama adalah tentang animal. Contohnya seperti elephant. Nah, elephant ini itu adalah umum, jadi menjelaskan tentang gajah secara umum. Karena kita bisa menemui gajah dimanapun, tidak hanya satu gajah tetapi banyak sekali gajah. Kata-katanya menjelaskan kata-kata yang umum ya. Kemudian ciri yang kedua yang tadi biasa saya katakan, kenapa ini dikatakan text report? Karena dia ada scientific name-nya, Loxodonta africana. Dari sini sudah jelas. Yang pertama, dari judulnya, ini adalah elephant, binatang hewan umum. Jadi dimanapun ada banyak ya. Kemudian ada nama ilmiahnya. Yang kedua, tiger. Sudah jelas, dari judulnya tiger. Ada banyak sekali harimau dimanapun. Dan ada lagi nama ilmiahnya. Tanpa kita harus membaca teks semuanya, dari judul dan dari teks di sini kalau udah kelihatan itu ada nama ilmiahnya, berarti dia adalah text report. Contoh berikutnya misalnya ini dates. Ini adalah kurma. Ada nama ilmiahnya juga, Onychodactylifera. Dari sini kita bisa mengklasifikasikan bahwa teks ini adalah text report. Kaktus. Nama kaktus di mana-mana bisa kita temukan ya. Ada nama ilmiah kah? Nah, ada. Ada nama ilmiah misalnya Cactaceae. Ini jelas text report. Kemudian mobile phone, teknologi mobile phone. Ada mobile phone-nya. Dia juga menggunakan berikutnya mobile phone. Tentang teknologi, dia menjelaskan tentang mobile phone secara umum. Drone. Lalu, apa bedanya antara report text dan juga descriptive text? Karena report text sama-sama mendeskripsikan hewan, descriptive text juga sama-sama mendeskripsikan hewan. Namun, perbedaannya terletak pada text itu menjelaskan benda yang hanya ada satu di dunia. Jadi benda yang sangat khusus. Sedangkan report text dia menjelaskan benda yang umum. Kita bisa Text report tadi menjelaskannya spesifik or general. Kalau text report tadi menjelaskannya secara spesifik atau general? As general. Jadi kalau text report penjelasannya dia secara general. Ini yang membedakan dia sama text descriptive. Besides explain as general, selain secara general, apalagi dari text report
report tadi bisa digunakan untuk apa saja? Animal, and then plant, phenomena, yes, phenomena, technology, and what is ini? Let's different about report and descriptive. Kalau dia tadi menggunakan animal atau plant, ya kan, pasti dia ada nama apa tadi? Kalau report, dia menggunakan scientific name, ya kan? Dia menggunakan nama ilmunya. Itu yang membedakan text report sama text descriptive. Kelompok, and one group consists of three group. One group consists of 4 students. Ya, jadi kita buat 3 kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 anak ya. Jadi kita bisa berhitung number 1 until nama kelompoknya ini 1 by 1 ya. Kerjakan ini dulu. Oke, kerjakan ini dulu. Kerjakan, nanti kalau sudah dikumpulkan. Kerjakan itu dulu. Jadi kamu membuat seperti buku gitu, nanti dibuat melalui aplikasi Canva ya. Jadi dibuat melalui aplikasi Canva, and then nanti di-download linknya nanti dikirim ke saya lewat WA. Nanti kalian tinggal presentasi langsung saya masukkan ke dalam laptop. Jadi sekarang kamu membuat text reportnya, next week kalian presentasi lewat linknya. Link apa? Yaitu link kita membuat namanya booklet. Jadi melalui aplikasi. Sekarang kamu buat, sudah saya tentukan topiknya ya. Jadi yang kelompok 1 itu nanti pengelompokan hewan berdasarkan habitatnya. Habitat. And then nomor 2 adalah berdasarkan makanannya. And kelompok ketiga itu berdasarkan tumbuhan ya, habitat tumbuhan. Habitat tumbuhan. Ini up to you, kamu pilih salah satu. You, which one do you choose? Yang mana yang kamu pilih? Habitat of animal, or classification animal based on their feet, or habitat of plant. Which one do you choose? Habitat apa? Habitat animal. Animal. And you? Feed. The classification animal based on feed, makanannya. And you the last berarti adalah habitat of tumbuhan. Sekarang kamu buat diselesaikan kali ini text reportnya. Berarti nanti tinggal kalian oke, kita refleksi dulu. Tadi kita berarti sudah belajar tentang apa hari ini? Text report. Di dalam text report ada bagiannya, ada 2 part of text report. Apa tadi? Bagaimana? General classification and then description. And then tujuannya tadi apa? To inform atau to describe, menggambarkannya secara umum dan secara spesifik. Kalau secara spesifik itu tadi punyanya teks apa? Descriptive. And then penyusunan kalimatnya kita harus menggunakan basisnya adalah simbol present. Itu tentang text report. Jadi tugas kalian don't forget kerja kelompok ya, do at home, and then your link share to me ya. Jadi linknya nanti kirim ke saya. Next week kita bisa presentasi. Okay, there is no question for me, no? Okay, thank you so much for the day. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? I am fine. Who was absent today? Siapa yang nggak masuk hari ini? Dinda kemana? Oh, Diza is
tugasnya adalah membuat e-booklet, ya kan, membuat e-booklet. Dan kemarin ketua kelompoknya, ya, jadi ketua kelompoknya sudah mengirimkan link bookletnya kepada saya. Nah sekarang, ini adalah kalian harus presentasi, ya kan, berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sebelum kita presentasi, kita harus mengetahui apa sih maknanya presentasi itu. Nah presentasi itu bermakna apa? Melatih keberanian, supaya kamu tahu. Berani, selain berani kamu harus bisa percaya diri, ya. Jadi kalian nanti ketika kalian sudah berada di luar sekolah, kalian itu sudah pasti sudah memiliki keberanian menghadapi orang banyak, ya, sudah memiliki kepedean, pede untuk berbicara di depan umum. Itu keuntungannya kalau kalian terbiasa presentasi. Oke, kita langsung aja ke kelompok 1, ya, presentasinya. Kelompok, ayo kita duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, we are from the first group. My name is Java. The classification animal based on habitat. There are amphibians, aquatic animals, and land animals. Number 1, amphibians. Amphibians are vertebrates that live in two places. They are water and land. Although they can live in two places, amphibians usually breathe with lungs. However, some of them breathe through skins. Amphibians are vertebrate animals that go through a process of metamorphosis, in which their shape can change in every phase of their life, from eggs to adults. Animals classified as living in two places, including frogs, salamanders, turtles, tortoises, and caecilians. Animals that live on land are usually observed as
That's all? That's all the presentation. No. Is there any question for the first group? Ada pertanyaan untuk kelompok 1 about the classification animal based on their habitat. Jadi berdasarkan pengelompokan hewan berdasarkan habitatnya. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? No? Okay, I will ask you one question. How long did you do this project? 5 days. 5 days. Okay, 5 days. Which is yang membuatnya paling sulit itu membuat apanya? Kan ini membuat. Have you ever used Canva before? Kamu pernah nggak menggunakan aplikasi Canva sebelumnya? Pernah. Berarti it's easy for you to make it again. Jadi ini mudah bagi kamu untuk membuatnya kembali. Is that right? Okay. Thank you so much ya. Close your presentation. That's all the presentation. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu di mana? No. Okay, good. Yes, luar biasa. Okay. According to you, what we was learned ya, karena apa yang telah kita pelajari hari ini, report text itu apa? Report text itu apa? Jadi report text itu kita report text tadi kita bisa membuatnya dari apa saja? Fenomena alam, and then seperti lagi yang kamu presentasikan tadi tentang apa? Plant, animals, ya kan? And then teknologi juga kita bisa termasuk ke dalam teks. Apa yang membuatnya what makes different with descriptive text, yang membuatnya beda sama deskriptif? Itu tadi apanya? Kalau yang membuatnya beda sama deskriptif itu apa? Teks itu secara general, jadi dia membahasnya secara umum. Kalau deskriptif itu secara spesifik. Kalau my cat itu berarti teksnya apa? Deskriptif. Tapi but when you make cat as general, misalkan kucing itu berdasarkan kelompoknya ada yang berhidung pesek, itu kucing apa? Persia, ya kan? Nah itu berarti ke dalam teksnya adalah teks report. Terus lagi teks report, bagian-bagian dari teks report itu tadi ada 2 bagian. Bagian paragraf pertama itu bagian pengelompokannya, itu namanya bagian general classification. And then setelah membahas ke dalam tadi kayaknya dibahas ke berdasarkan habitatnya, ada amfibi, ada